Pagi yang cerah di Darkolan, mentari menyampaikan salam hangat melalui sinar keemasannya. Tahun 2024 di Nocturna, Baruta, seekor orang utan yang kini menginjak usia 17 tahun. Di usia ini, Baruta tidak lagi berada di kandang orang utan yang tertutup. Dia kini dibebaskan di alam liar yang masih dalam kawasan Darkolan. Ini pula menandakan bahwa Baruta harus mencari makanannya sendiri. Baruta sangat bahagia menantikan momen ini. Dia bahkan tidak bisa tidur semalaman. Pasalnya, selama ini dia hanya mengadahkan tangan dan menunggu penjaga kandang datang membawa apel. Maklum, Baruta adalah orang utan yang sangat menyukai tantangan. Pagi itu tepat pukul 7.00, seorang penjaga kandang bernama Baron membuka pintu kandang Baruta. Baron adalah lelaki bertubuh tinggi kurus, rambutnya keriting, namun berpakaian safari yang rapi. Baruta menyambutnya dengan senyuman lebar. "Apakah ini waktuku untuk hidup bebas di Darkolan?" tanyanya dengan mata berbinar bahagia. "Iya, betul. Kamu juga bisa mengambil apel sesukamu, asalkan kamu harus membaginya dengan kerajaan melalui pemburu yang ditugaskan. Aku akan menjadi konsultanmu, Baruta," kata Baron, seorang konsultan pajak sekaligus penjaga kandang di Darkolan dengan wajah datar. Baron mengantarkan Baruta dengan menggunakan buggy car. Kandang orang utan memang cukup terisolir dari alam liar milik Darkolan. Letak kandang itu berada di ujung belakang Darkolan. Meski terisolir, namun fasilitasnya bukan main. Ada banyak permainan yang bisa dinikmati orang utan yang usianya 7-17 tahun. Bahkan, ada pula perangkat elektronik canggih yang disediakan. Namun, karena fasilitas ini pula, banyak orang utan yang terlena dan menganggap bahwa Darkolan adalah tempat impian. Sebenarnya, fasilitas di kandang orang utan muda ini adalah bagian taktik dari Raja Malvador untuk mengkerdilkan pikiran dan kecerdasan orang utan. Selama kurang lebih 17 tahun, orang utan dibiarkan hidup dengan begitu nyaman, sehingga mereka tidak akan memberontak di usia dewasa. Selama perjalanan, Baruta begitu antusias. Ada pepohonan rimbun yang menghiasi sisi jalan menuju pusat Darkolan. Istana kerajaan distopia pun juga terlihat mentereng. Beberapa kali, Baruta melihat banyak orang utan yang sedang memetik apel. Dia juga bisa melihat beberapa buggy car milik pemburu dengan senjata yang lengkap. Meski begitu, Baruta tak menaruh curiga apapun. Dia tidak tahu jika dia sedang menuju kegelapan yang sebenarnya. Siapakah mereka yang memakai seragam safari lengkap dengan senjata itu, Baron? Tanya Baruta kepada Baron. "Mereka adalah pemburu yang bertugas menarik pajak dari orang utan dan hewan-hewan lainnya di Darkolan," jawab Baron. "Tampilan mereka sangat keren. Aku menyukai seragam yang mereka kenakan," kata Baruta. "Saat kamu tiba di pusat Darkolan, kamu akan sering menemui mereka," ujar Baron dengan senyuman yang menyeringai. Perjalanan mereka tempuh kurang lebih 30 menit. Baruta sampai di pusat halaman Darkolan. Di pusat ini ada pula kandang-kandang orang utan. Namun, tidak seperti kandangnya yang terdahulu. Kandang-kandang ini lebih luas dan ditempati setidaknya bisa 5-6 orang utan. Perbedaan lain yang mencolok tentu pada fasilitasnya. Tidak ada wahana permainan. Tidak ada perlengkapan teknologi mutakhir. Satu-satunya fasilitas yang ada hanyalah kandang besi tanpa alas apapun. Meski begitu, Baruta tidak menaruh curiga apapun. Dia berjalan mengikuti langkah Baron. "Sampai kapan aku sendirian, Baron?" tanya Baruta perlahan. "Sampai nanti ada orang utan lain yang beranjak 17 tahun, jawab Baron. "Lantas, kemana perginya orang utan yang lain?" tanya Baruta lagi. "Di Darkolan, biasanya mereka pergi sejak jam 7.00 sampai matahari terbenam untuk mencari apel," jawab Baron. Sampailah keduanya di sebuah kandang yang berada tepat di samping kolam kebun binatang Darkolan.
Baron membiarkan Baruta untuk beristirahat. Di kandang dewasa, tidak ada kunci gembok sebagai pengamannya. Orang utan dibiarkan lebih leluasa. Mereka bisa keluar masuk kandang sesuka hatinya. Setelah memberitahukan aturan kandang, Baron berlalu pergi. Hari pertama Baruta, dia menghabiskan waktu untuk bermain air di kolam Darkolan, berjalan-jalan di sekitar arena kandang, dan sesekali dia bertemu pemburu. Tidak ada hal istimewa yang terjadi di hari itu. Kami